Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini jalan-jalan ke Pasuruan, salah satu desanya adalah di Curahrejo. Kita akan melaksanakan rekrutmen para perangkat desa. Ada 4 perangkat desa: KAUR perencanaan, kasih pemerintahan, dan 2 kasud. Nanti kita akan mengetahui bagaimana kemampuan mereka untuk menjadi perangkat. Kalau biasanya kita ngomong pilkada, ngomong politik, berbicara rekrutmen itu ya ada hubungannya dengan politik. Karena mereka adalah orang-orang yang akan menjadi abdi di desa, tetapi tidak boleh berpolitik. Wow, keren kan? Seharusnya mereka boleh berpolitik. Kalau kita melihat di tatanan negara kita, menteri misalkan, sebagian partai politik. Bahkan teman-teman yang ada di lembaga-lembaga tinggi pun partai politik. Ini kan sebetulnya kalau kita boleh memprotes, ya bolehlah kita memprotes kepada negara. Tapi nggak apa-apa lah, kita mengikuti aturan. Undang-undang masih mengatakan mereka para perangkat desa tidak boleh berpartai politik, supaya tidak ada proses konflik yang ada di desa untuk mengembangkan desa itu lebih baik. Hari ini yang kita ujikan itu pertama terkait dengan bagaimana pemahaman, pengetahuan mereka tentang desa. Apakah mereka betul paham tentang desa itu? Karena sebagian mereka kan sesudah kuliahnya tidak di tempatnya, sehingga pemahaman tentang desa sangat mungkin itu berbeda. Lah, perspektif mereka yang baru fresh graduate itu kita cocokkan dengan bagaimana kebutuhan yang ada di desa. Jadi pemahaman mereka tentang desa itu perlu kita berikan kesempatan untuk menuangkan dalam tes CAT mereka. Saudara, tes kita hari ini online. Online itu ya intinya tes hari ini berbasis IT, tidak manual. Jadi soal ditampilkan, langsung keluar nilai, dan langsung peserta bisa mengetahui. Dengan cara seperti itu maka tidak ada protes dari mereka. Tema kedua tentang bagaimana pemahaman mereka tentang keagamaan yang seharusnya mereka menjadi panutan di desa itu. Jadi kalau berbicara perangkat desa itu kalau tidak paham tentang agama bahaya. Sedikit banyak warga itu akan bertanya kepada perangkat, meskipun mereka mungkin tidak semuanya berbasis pesantren, tetapi minimal dasar-dasar agama itu harus dipunyai oleh para perangkat. Yang ketiga, tentang hitung-hitungan, ya perangkat desa itu harus lanyah, harus lancar. Karena kalau tidak, sangat mungkin berbagai anggaran di desa itu nanti diambilin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini perangkat desa harus bisa menghitung sekian, mengkalkulasi deret, supaya tidak ada kekurangan dari para perangkat desa itu. Dari 3 dasar atau 4 dasar tersebut, kalau mereka lulus, maka mereka insya Allah lolos. Ayo kita ikuti bagaimana proses yang ada di ruangan. Karena para peserta sudah menunggu. Nanti dari 11 calon kita rekrut 4. Hanya masing-masing posisi satu-satu. Semoga menghasilkan yang terbaik dan tidak ada yang memprotes. Intinya demi kemajuan desa Curahrejo dan lebih umum adalah untuk Indonesia Raya. Ayo kita ikuti, kita masuk ke dalam. Tempat duduk sesuai dengan nomor dan tanda nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa wala yang terhormat Bapak
Pak Ahmad atau yang terpilih, yang terhormat ada Pak dosen Dr. Agus Mahfud Fauzi dari Universitas Surabaya, Negeri Surabaya. Yang kami hormati kepada semua perangkat, yang kami hormati kepada Ketua BPD beserta staf, yang kami hormati kepada Bapak Ibu calon perangkat desa Sukoharjo. Alhamdulillah di pagi ini tentunya kita semua diberi satu walafiat sehingga bisa mengikuti ujian. Untuk kalau perencanaan calonnya adalah, kemudian kasih pemerintahan satu, untuk formasi yang ketiga adalah kasum suruh. Ini calonnya ada 3. Yang pertama adalah, dan formasi yang keempat Kasum Jantisari. Yang pertama adalah, itulah 4 formasi yang sudah dihuni oleh beberapa calon, dan mudah-mudahan semua adalah yang terbaik, tapi nanti juga akan dipilih yang terbaik di antara yang terbaik. Tentu yang pertama saya mengapresiasi bisa terselenggaranya kegiatan ini. Karena apa? Organisasi itu bisa berjalan. Yang pertama tentu ada orangnya. Kemudian ada tujuan, ada visi misinya. Barulah nanti dilengkapi apa yang namanya sarana prasarana, kemudian penganggarannya dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan ujian tetapi ujian calon perangkat desa Sukoharjo. Yang terhormat Bapak Camat, Pak Kepala Desa, dan semua perangkat dan panitia. Alhamdulillah kita sudah langsung memasuki babak. Mohon izin Pak Camat, langsung kita ya. Bapak Ibu, nanti kami menghadirkan 50 soal untuk semuanya. Soalnya sama, terdiri dari pengetahuan tentang desa, pengetahuan umum, dan sedikit tentang matematika, 1-2 soal supaya apakah bisa jumlahkan atau tidak gitu. Nanti maksudnya nggak bisa jumlah-jumlah gitu. Dan yang terakhir tentang pengetahuan agama, tetapi agama dihubungkan dengan negara. 50 itu nanti soalnya pertanyaan misalkan pertama itu menjawab, memilih ABCD, memilih salah satu yang paling benar. Waktunya 30 detik. Waktu membaca tidak dihitung, tetapi sesudah membaca selesai langsung kemudian berpikir untuk memilih 30 detik. Soal kedua, benar atau salah. Dalam bahasa sini adalah true and false, benar atau salah.
yang biru benar, yang merah salah. Ada pertanyaan sekilas, nanti silakan memilih. Sampai 50 pertanyaan. ABC, BS, ABC, BS, ABC, BS. Untuk itu sekarang kita langsung dimulai ya. Menghadap ke sana saja. Selanjutnya kita memakai handphone. Silahkan ditulis kahot.id ya, ini ya, kahot.id ini di Chrome atau di search ditulis kahot.id, nanti akan mencari pin. Apa itu minta pinnya ini nanti saya pastikan saya dekat-dekat aja, kahot.id. Terima kasih. Babak pertama ini kita sudah lalui dan semuanya kita sudah mengetahui. Insya Allah ini tidak ada udang di balik batu, tidak ada dusta di antara kita dan lain sebagainya. Ini memang fair, terbuka, semua menyaksikan. Sekali lagi untuk peserta kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk para Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Camat dan tim pemuji yang kami banggakan. Untuk selanjutnya adalah ujian pidato dari panjenengan. Diharapkan hasil daripada tes kemampuan jenengan dalam tahapan ujian tersebut, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim akan kami bacakan rekapitulasi nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa Curah Rejo sesuai dengan formasi masing-masing. Kita tahu ada 4 formasi. Untuk kaum perencanaan, saya baca nilai apa, langsung baca rankingnya Pak.
langsung ranking saja ya. Ini kan sudah kita tahu bahwa untuk yang pertama tadi menjawab persoalan umum itu kan 60% ya. Kemudian untuk pidato 20%. Kemudian untuk kecakapan mengoperasikan komputer ini 20%. Jadi untuk totalnya saja ya, Bapak Nartaji Syafaat totalnya 75, ranking kedua. 76, mohon maaf, ranking kedua. Lukman Hakim jumlah 69, ranking 4. Ainun Naim totalnya 81, ranking 1. Mukhlisin jumlah 73, ranking ketiga. Ini di tahun perencanaan. Kemudian dikasih pemerintahan ada 2 orang. Nurul Aini jumlahnya 70, ranking ke-1. Yang kedua Anang Sujarwo jumlahnya 53, ranking kedua. Untuk formasi jabatan Kasum Suruh Azizah totalnya 60, ranking ke-1. Yang kedua Muhammad Misbahul Munir totalnya 44, ranking ketiga. Muhammad Imam Fauzi jumlahnya 52, ranking kedua. Formasi jabatan Kasum Jatisani yang pertama Yudi Arfianto jumlahnya 69, ranking ke-1. Yang kedua Cahyo Juni Hermansyah totalnya 49, ranking kedua. Itulah hasil rekapitulasi nilai hasil seleksi ujian calon perangkat Desa Juraharjo. Barangkali ada yang ditanyakan, mumpung sewaktu 2 menit sambil menunggu Pak Rohit menyelesaikan administrasi. Tidak apa-apa, ini demokrasi. Mumpung masih belum keluar. Sudah Pak Nartaji? Mungkin ada yang lain? Sudah ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti ini saya tetapkan hasil rekapitulasi nilai seleksi ujian calon perangkat Desa Juraharjo sebagaimana terlampir diputuskan di Juraharjo tanggal 9 September 2020. Ketua Panitia P3D Desa Juraharjo Hasim. Mungkin masih ada arahan dari Pak Nur atau Budi, dipersilakan. Sudah balik. Ada 2 nama ya, ada 2 nama yang saya usulkan ke beliau, kemudian nanti kita konsultasikan dengan pihak kecamatan. Begitu, Gus. Oke. Artinya kita belum memastikan, kita cuma mengumumkan perankingan saja per formasi. Yang kita lihat tadi adalah proses rekrutmen 4
calon perangkat desa. Dari 11 orang sudah menghasilkan, sudah diumumkan, dan mereka menerima semuanya. Kaur perencanaan, kasih pemerintahan, dan 2 dusun sudah selesai. Sesudah ini kepala desa dengan panitia akan melaporkan kepada Pak Camat nanti apakah mereka itu bisa diproses secara langsung atau masih ada perdebatan. Karena bagaimanapun di dalam undang-undang desa, Pak Camat itu atas nama bupati mempunyai peranan untuk memastikan orang-orang yang terekrut tadi adalah pilihan yang benar. Kalau tidak ada masalah dalam berbagai persyaratan itu, maka mereka tinggal proses dilantik. Tetapi kan ya supaya tidak ada masalah, negara melakukan kehati-hatian dengan cara memberi kewenangan kepada camat atas nama Bupati Pasuruan untuk bagaimana para calon-calon tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan di dalam regulasi atau tidak. Intinya, proses pagi sampai siang itu menghasilkan yang terbaik dan tidak ada protes. Dan yang ketiga adalah mereka siap untuk dilantik. Semoga ini bisa diikuti oleh berbagai desa yang lain. Rekrutmen tidak harus lama-lama, cukup 2-3 jam, meskipun ada 4 tes, CAT, pidato, komputer ataupun lainnya, itu bisa selesai 2-3 maksimal 4 jam. Karena semakin lama maka potensi untuk protes itu besar. Untuk itu kita tunggu selanjutnya bagaimana desa-desa lainnya untuk melakukan rekrutmen dengan benar tanpa protes. Sekali lagi, rekrutmen dengan cepat tanpa ada permainan-permainan yang membahayakan terhadap perkembangan desa. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, and share. Sampai jumpa.